Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana wa la 'alaina. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pujian kita kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga, atas kebaikan-kebaikan yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Dan pada siang hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di majelis ilmu untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li 'Amatil Ummah karya Syekh Al-Alamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1420 Hijriah. Yang kitab ini berisi 18 durus, 18 pelajaran, dan kita telah masuk pada Ad-Darsu Al-Hadi Ashar, pelajaran yang ke-11. Masuk pada pelajaran yang ke-11 dari pelajaran-pelajaran yang disebutkan dalam kitab ini. Dan pelajaran yang ke-11 ini adalah diberi tema oleh beliau Mubdilatus Shalah, pembatal-pembatal salat. Baik. Sebelum pembahasan pembatal-pembatal salat telah lewat ya, pembahasan tentang rukun-rukun salat, telah lewat juga pembahasan tentang wajib-wajibnya salat. Bahkan telah lewat juga pembahasan tentang syarat-syarat salat. Maka secara umum, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum pembatal-pembatal salat adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat salat, tidak dijalankan dengan sengaja, ditinggalkan dengan sengaja wajib-wajibnya salat, ditinggalkan dengan sengaja rukun-rukunnya salat. Ini secara umum seperti itu ya. Sehingga pembahasan sebelumnya tentang syarat-syarat salat, tentang rukun-rukun salat ya, ini menjadi pembahasan yang harus diketahui dengan baik.
karena dibangun di atas pembahasan syarat sholat, rukun sholat, wajib-wajibnya sholat. Dibangun di atasnya nanti pembatal sholat, yaitu ketika tidak dipenuhi syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat itu adalah sesuatu yang jika tidak ada maka tidak ada sholat. Ini syarat-syarat sholat. Misalnya syarat-syarat sholat, misalnya suci dari hadas. Misalnya suci dari hadas. Kalau tidak suci dari hadas, berarti tidak terpenuhi syarat sholat. Berarti kalau sholat dan tidak terpenuhi syaratnya, sholatnya tidak sah. Begitu pula syarat-syarat yang lainnya. Begitu pula rukun-rukunnya sholat. Rukun-rukunnya sholat sudah kita sampaikan. Nah, kalau ditinggalkan dengan sengaja, misalnya tidak tumakninah, padahal kita tahu bahwa rukunnya sholat adalah tumakninah saat sujud, tumakninah saat bangkit dari sujud, tumakninah saat ruku, tumakninah saat berdiri bangkit dari ruku. Kalau tidak tumakninah, maka tidak terpenuhi rukun, tidak terpenuhi rukun dari rukunnya sholat, maka batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Begitu loh, jangan yang wajib-wajib, ya, wajib-wajibnya sholat jika tidak terpenuhi wajib-wajibnya sholat dengan sengaja ditinggalkan, dengan sengaja, bukan karena lupa, tapi karena tidak sengaja. Tapi dengan sengaja, ya. Ditinggalkannya dengan sengaja, bukan karena lupa. Maka wajib-wajibnya sholat kalau ditinggalkan dengan sengaja, ya sama dengan meninggalkan rukun dengan sengaja, sholatnya tidak sah. Ini secara umum, ya, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti menjadi ya semacam kaidah. Maka di sini disebutkan oleh penulis kitab ini mubtilatus shalah wa hiya samaniyah. Ada 8. Mubtilatus shalah ada 8. Yang pertama al-kalamu al-amdu ma'ad dzikri wal ilmi. Berbicara, ya, dengan dengan sengaja. Lagi sholat tapi berbicara dengan sengaja. Ma'ad dzikri, dengan sengaja, tidak lupa. Wal ilmi, dalam keadaan dia tahu bahwasanya tidak boleh berbicara saat sholat, dia tahu. Maka jika ini terjadi, berbicara dengan sengaja, sudah tahu hukumnya tidak boleh, tapi dia berbicara dengan sengaja dan bukan karena lupa, maka batal sholatnya. Berbeda dengan yang lupa atau orang yang tidak tahu, maka ketidaktahuannya atau lupanya membuat dia tidak batal sholatnya. Nah, ya, karena ada udzur di situ. Ada udzur lupa, atau ada udzur karena dia tidak tahu. Ya. Pada saat turunnya ayat Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta, jagalah oleh kalian
salat 5 waktu, dan jagalah oleh kalian salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian ketika salat dengan qanitin. Maka ayat ini ketika turun difahami oleh para sahabat, fa amarona bisukut wa nuhina 'anil kalam. Ketika sholat kami dilarang untuk berbicara dan kami diperintah untuk diam. Karena Allah menyatakan apa? Wa qumu lillahi qanitin. Jadi di situ ada perintah untuk diam dan ada larangan untuk berbicara. Ini diantara dalilnya. Ketika turun ayat dalam surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat berapa ini? 238. Ini sahabat Zaid ibn Arqam mengatakan, kami dulu waktu sholat, pada awal-awal diperintah sholat, kami masih bisa bicara dengan teman kami, berbicara dengan yang di sebelahnya. Maka turunlah ayat ini, maka kami tahu bahwa tidak boleh lagi berbicara. Ya, tidak boleh lagi berbicara. Ini kalau dikaitkan dengan syarat atau dikaitkan dengan rukun, dikaitkan dengan wajib-wajibnya sholat, ini melanggar yang mana ya, ibu-ibu? Hah? Tidak ada pelanggaran ya dari sisi apa? Syarat, rukun maupun wajib. Tapi ini batal. Kenapa? Karena ini bertolak belakang dengan sholat, bertentangan dengan sholat. Sholat menghadap Allah kok berbicara. Ini bertentangan dengan sholat. Meskipun ini tidak masuk ke dalam pelanggaran pada rukun atau pelanggaran kepada wajib atau pelanggaran kepada syarat, tidak ada. Cuma ini bertentangan dengan maksud dari sholat. Kemudian yang kedua di sini adalah ad-dhahik, tertawa. Ya, tertawa. Ini juga bertentangan dengan sholat, tidak terkait dengan syarat, rukun maupun wajib. Tapi ini bertentangan. Bagaimana sedang menghadap Allah tertawa? Maka meskipun tidak bertentangan dengan syarat, rukun maupun wajibnya sholat, tapi sepakat para ulama kalau tertawa ini membatalkan sholat. Tapi beda nggak tertawa dengan tersenyum? Beda. Kalau tersenyum, nggak membatalkan sholat. Kalau hanya tersenyum nggak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah tertawa, ini membatalkan sholat. Ya. Yang ketiga di sini disebutkan wal akal, al akal, makan. Makan juga ini tidak terkait dengan apa? Melanggar syarat maupun rukun maupun wajib. Tapi ini ya bertentangan dengan zatnya sholat. Sholat sedang menghadap Allah, tapi dia makan. Kalau itu terjadi pada seseorang ketika menghadap pimpinan, sedang menghadap pimpinan, dia menghadapnya sambil makan, ya, tentunya tidak berani dia melakukan itu. Ini sedang menghadap Allah, bagaimana dia menghadapnya sambil makan? Wasyurb, begitu pula minum. Ya. Minum juga demikian. Ini semuanya adalah hal-hal yang membatalkan sholat karena bertentangan dengan zatnya sholat, bertentangan dengan maksud dari sholat. Ya. Kalau tidak khusyuk bagaimana ibu? Ya. Pikirannya kemana-mana, sampai salam.
pikirannya kemana-mana sampai salam. Ya, kalau ini dikatakan oleh para ulama tidak membatalkan sholat. Kalau terkait dengan pikiran, lagi sholat kok mikir yang di luar sholat, ini tidak membatalkan sholat. Tapi pahalanya, nah ini yang jadi masalah, pahalanya tidak sempurna. Bahkan mungkin nggak dapat pahala, mungkin saja. Nah, karena dari Allahu Akbar sampai salam pikirannya kemana-mana, tidak menghadap Allah. Sholatnya bagaimana? Sholatnya sah karena zat sholatnya terpenuhi, bahwa dia sedang menghadap Allah tanpa makan, tanpa minum, tanpa tertawa, tanpa berbicara dengan sengaja. Maka di sini tidak batal sholatnya, karena dia memang sedang menghadap Allah dengan badannya. Hanya saja pikirannya tidak menghadap Allah. Ya, maka di sini dari sisi sah sholatnya sah, tapi dari sisi pahala mungkin dapat separohnya, mungkin dapat seperempatnya, mungkin hanya 1/8, mungkin malah tidak dapat apa-apa. Tapi tidak perlu diulang karena sholatnya sah. Cuma dia berdosa. Sama dengan seorang laki-laki, ya, orang laki-laki yang sholat tapi nggak berjamaah, padahal tidak ada udzur, tidak ada sebab, sholatnya tidak berjamaah, sah apa tidak? Sah, tapi dosanya karena tidak sholat berjamaah, tapi tidak perlu mengulang sholatnya. Ya. Maka yang membatalkan sholat itu adalah berbicara dengan sengaja, atau tertawa, atau makan, atau minum. Kalau berbicara tapi lupa, misalnya ibu-ibu lagi sholat, tiba-tiba anaknya merangkak mau mengambil sesuatu, takut ya yang diambil itu jatuh, pecah. Tiba-tiba ibu bicara, awas nak, spontanitas, lupa. Kalau lagi sholat, sah apa tidak? Sah, karena tidak sengaja. Ibu lagi sholat, suami nyari sesuatu, nyari kunci misalnya, sambil bicara, di mana kuncinya ini? Dia cari, padahal kuncinya di atas meja. Dia sudah dekat tapi dia nggak ngelihat. Ibu spontanitas mengatakan itu di atas meja, padahal lagi sholat. Bagaimana ini? Sah, karena tidak sengaja. Kadang kita spontanitas karena sesuatu hal lupa kalau kita sedang sholat, tidak merasa sedang sholat. Tapi kalau sengaja batal, karena itu bertentangan dengan maksud dari sholat. Yang maksud daripada sholat adalah menghadap Allah dan membaca bacaan-bacaan khusus yang ada dalam sholat. Yang tidak boleh di dalam sholat ada ucapan-ucapan selain yang itu bacaan sholat. Ya. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah inkishaful aurah. Ya. Inkishaful aurah. Apa itu inkishaful aurah? Tersingkapnya aurat. Nah, ini berkaitan dengan syarat atau rukun atau wajib. Terkait dengan syarat, ya, karena termasuk syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat itu bagian dari syarat sahnya sholat. Sementara orang ini tersingkap
Tersingkap itu bukan tidak menutup ya, dia menutup ya, tapi kemudian apa, tersingkap. Tadinya tertutup, tapi kemudian tersingkap. Bagaimana ini? Ya, maka di sini ada perincian sebetulnya. Meskipun di dalam kitab ini disebutkan batal ya. Tapi di sana ada penjelasan para ulama ya, yang memerinci dalam masalah ini. Nah, dan ini juga nanti terkait dengan laki-laki dan perempuan yang auratnya tidak sama dalam sholat. Ketika tersingkap ya, dan yang terlihat itu adalah sedikit, tersingkap dan itu sedikit yang terlihat, bukan pada aurat besarnya, maka kalau sebentar sedikit terus dia tutup lagi, sholatnya masih sah. Nah, kalau tanpa sengaja terbuka dan itu sedikit ya. Tapi kalau kalau yang tersingkap itu aurat yang besar dan waktunya lama, maka lebih hati-hatinya di sini ya, dia mengulangi sholatnya. Tapi di sini ketika tersingkap, ketika dari awal memang sudah tidak menutup rambutnya, dari awal memang tidak menutup lehernya, ya, maka sholatnya tidak sah karena dia memang tidak memenuhi syarat. Tapi pembahasan kita adalah ketika tersingkap, ada angin atau dipegang sama anak, diangkat bajunya, tersingkap ya, betisnya misalnya. Kalau cuma sebentar, maka di sini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau lama dibiarkan, tidak segera ditutup kembali, maka bisa membatalkan sholatnya ya. Tapi ini tersingkap. Adapun kalau memang dia dari awal ya, tidak menutup rambutnya, lehernya, adapun telapak tangan ya, telapak tangan, maka jika kelihatan tidak batal. Telapak tangan itu jika kelihatan tidak batal. Meskipun yang lebih bagus telapak tangan juga tertutup. Sehingga ketika sholat tidak ada yang terlihat kecuali hanya wajahnya saja. Itu yang paling sempurna. Yang paling sempurna ketika sholat tidak ada yang tertutup, semuanya tertutup kecuali wajah. Ini yang sempurna. Meskipun di kamarnya sendiri nggak ada yang melihat, tetap ditutup semuanya kecuali wajah. Ya. Adapun jika misalnya telapak tangan itu terbuka, maka sholatnya masih sah, meskipun yang lebih bagus tertutup juga ya. Adapun yang lainnya harus tertutup semuanya, termasuk kaki ya, tertutup semuanya. Nah, pembahasan kita adalah
ketika tersingkap di sini. Tersingkap, dan yang dimaksud dengan tersingkap di sini walau alam bisawab adalah ketika tersingkapnya itu lama. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang tersingkapnya aurat. Kemudian disebutkan juga di sini termasuk yang membatalkan salat adalah al-inhiraf al-katsir an jihatil qiblah. Al-inhiraf al-katsir, berpaling tapi terlalu banyak, terlalu besar, berpalingnya terlalu jauh. An jihatil kiblat, dari arah kiblat. Ya, jika berpalingnya terlalu jauh, harusnya ke barat, dia ke utara. Ini terlalu jauh berpalingnya, harusnya ke arah barat, dia ke arah selatan. Tapi kalau masih di antara barat ya, dan utara atau barat dan selatan, masih dikatakan mengarah ke arah barat, masih dikatakan mengarah ke arah barat, maka sholatnya sah, tidak mengapa. Karena memang ketika seseorang sholat tapi di luar masjid yang ada Ka'bahnya, di luar Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, maka yang diwajibkan adalah menghadap ke arahnya saja, menghadap ke arah di mana Ka'bah itu berada. Ya. Nah, negeri kita menghadap ke arah Ka'bah itu ke barat. Maka selama itu masih ke barat, ya sholatnya sah. Tapi kalau sampai tidak ke arah barat, ke utara atau selatan dengan sengaja, atau dia tidak tahu tapi tidak mau bertanya, padahal ada yang tahu tentang arah kiblat, ada yang tahu tentang arah kiblat, tapi dia tidak mau bertanya, sehingga kemudian dia sholat menghadap utara, atau dia sholat menghadap selatan, atau sholat menghadap bahkan ke timur, maka apa? Sholatnya tidak sah, karena sengaja atau karena dia tidak mau bertanya, ya. Padahal ada yang ditanya. Kecuali kalau tidak ada yang bisa ditanya, dia berada di tempat yang tidak ada orang yang bisa ditanya, tidak ada orang di situ, tidak ada yang bisa ditanya tentang arah kiblat, maka dia mengira-ngira, dan perkiraannya ternyata salah, tapi memang tidak ada yang bisa ditanya, maka dia telah beristihad dan sholatnya sah meskipun tidak menghadap ke arah kiblat. Ini kalau kita di luar masjid yang ada Ka'bahnya. Ketika kita berada di masjid yang ada Ka'bahnya, maka harus tepat ke arah Ka'bah, harus tepat ke arah Ka'bah. Ya. Kalau tidak tepat sampai tidak ke arah Ka'bah, keluar dari arah ke arah Ka'bah, ke samping kanan atau samping kirinya, maka tidak sah. Karena dia harus tepat ke Ka'bahnya. Nah, mungkin dia bergeser sedikit tapi masih mengarah ke Ka'bah, tidak mengapa. Ya. Tapi kalau sudah tidak mengarah ke Ka'bah, bergeser dari arah Ka'bah sementara Ka'bah di depan dia, tapi dia tidak mengarah ke Ka'bah yang ada di depan dia, maka di sini sholatnya tidak sah. Karena kalau di depan Ka'bah dia harus tepat. Ya.
Tapi kalau dia di masjid yang di luar Ka'bah, di luar masjid yang ada Ka'bahnya, di Mekah atau di Madinah, maka yang penting ke arahnya saja. Ke arahnya saja. Bukan ke zat Ka'bahnya. Sebagaimana penduduk kota Madinah, Nabi SAW mengatakan kepada penduduk kota Madinah bahwasanya di antara timur dan barat itu kiblat. Di antara timur dan barat itu kiblat bagi penduduk Madinah. Selama tidak ke arah timur, selama tidak ke arah barat, bagi penduduk kota Madinah yang ada di selatan atau utara Mekah. Kalau berada di utara berarti dia menghadap ke selatan. Kalau dia berada di selatan maka menghadap ke utara. Yang penting bukan ke arah timur atau barat, maka itu sudah ke arah kiblat dan itu sudah sah. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang al-abas al-kasir al-mutawali fis shalah. Banyak bergerak yang terus menerus, banyak bergerak, menggerakkan tangannya terus menerus, menggerakkan kakinya terus menerus, memegang-megang bajunya terus menerus, menggerak-gerakkan apalagi yang lainnya. Maka ini bertentangan dengan zatnya sholat juga, karena sholat itu sedang menuju kepada Allah. Dan ini juga nanti terkait dengan rukunnya sholat, yaitu tumak ninah. Banyak bergerak yang terlalu sering itu bukan hanya menggerakkan badan, nanti hatinya juga jadi tidak khusyuk. Dan jika ini terus dilakukan, maka bisa membatalkan sholat. Berapa gerakannya ibu yang membatalkan sholat? Ya, ini ada terkenal seperti itu, tapi sebetulnya tidak ada batasan ibu. Tidak ada batasannya. Tapi yang jelas banyak dan terus menerus. Nah, banyaknya itu yang jadi khilaf. Banyaknya itu berapa? Ya, kalau sudah banyak berarti batal. Ada dua hal, banyak dan terus menerus. Ya. Tapi kalau banyak tapi tidak terus menerus, sekali di rakaat 1, nanti di rakaat 2 sekali lagi, itu tidak terus menerus. Ya. Tapi kalau di satu rakaat terus menerus, dan di sini tidak dibatasi bilangan sebetulnya, tapi yang menjadi catatan adalah terus banyaknya. Berapa banyaknya tidak ada batasnya. Tapi dia dikatakan banyak dan dia terus menerus. Maka secara secara hakikat atau secara keadaan dia sholat, dia seperti orang nggak sholat. Seperti orang nggak sholat karena dia bergerak terus, tangannya bergerak terus, memegang bajunya, memegang lengannya, ya, memegang jam tangannya, memegang apanya lagi. Jika itu terus menerus dilakukan, maka batal sholatnya. Jika itu dilakukan banyak dan terus menerus. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah intiqadut thaharah. Batalnya thaharah. Ketika thaharahnya batal, maka otomatis sholatnya juga batal. Kenapa ibu? Karena toharoh adalah syarat sahnya sholat. Toharoh itu syarat sahnya sholat. Maka jika batal toharohnya, misalnya kenapa? Misalnya buang angin,
misalnya keluar kencing, ya, maka sholatnya batal. Sehingga pembatal-pembatal toharoh nanti akan datang pembahasan tentang wudu setelah ini, ya, dan diantara pembahasan wudu nanti ada pembahasan pembatal-pembatal wudu, ya, ada pembahasan pembatal-pembatal wudu. Maka pembatal-pembatal wudu ini otomatis menjadi pembatal sholat. Mengapa demikian? Karena wudu syarat sahnya sholat. Kalau syaratnya batal, ya sholatnya ikut batal. Sehingga ini pembahasan yang terakhir dari pembatal sholat, yaitu pembatal toharoh. Itu kita akan lebih perdalam nanti pada saat pembahasan pembatal wudu, ya. Dan ini yang disebutkan dalam kitab ini pada pelajaran yang ke-11, ya, tentang mubtilatus shalah, pembatal sholat. Yang di sini disebutkan 8, ya. Tetapi iya, disebutkan 8 ya. Disebutkan ada 8 di sini. Ya. Tetapi secara umum apa yang tidak diwujudkan dari syarat, apa yang tidak diwujudkan dari rukun dengan sengaja, ini juga akan membatalkan sholat. Akan membatalkan sholat. Atau hal-hal yang bertentangan dengan maksud dari sholat, melakukan hal-hal yang itu tidak sesuai dengan maksud dari sholat, sehingga dia melakukan gerakan-gerakan yang terlalu banyak misalnya, maka ini bertentangan dengan sholat. Atau tadi makan atau minum, ya, atau berbicara. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah tenang ketika sholat, tenang, khusyuk, tidak banyak bergerak, tidak banyak melakukan gerakan-gerakan, ya. Kalau sedikit gerakan tidak apa-apa, ya. Sesuatu yang sedikit dalam agama kita itu dimaklumi. Sesuatu yang sedikit dari kekeliruan itu dimaafkan. Tetapi jika banyak dan terus-menerus, ya, maka sepakat para ulama itu, kalau banyak dan terus-menerus, ya, bergeraknya itu banyak dan terus-menerus, maka ini, ya, membatalkan sholat. Berbeda dengan bergeraknya sedikit dan tidak terus-menerus. Karena Nabi SAW pernah sholat menggendong cucu. Berarti ada gerakan apa tidak? Ada gerakan gendong. Karena beliau kan ketika sujud beliau letakkan, masa sujud mau digendong. Ketika sujud beliau letakkan cucunya. Ketika beliau berdiri beliau angkat lagi. Beliau juga pernah ketika sholat membukakan pintu untuk Aisyah, ya. Tapi ini pintunya di depan beliau atau di samping beliau, ya. Bukan pintu ibu di kamar membuka pintu depan. Ada tamu dibukakan pintu depan, belok-belok jalan sambil sholat, tidak bisa. Ini pintu kamar atau pintu rumah, memang rumahnya Nabi kecil, hanya satu ruangan, dan beliau tidak melangkah atau tidak banyak melangkah, mungkin hanya sekali melangkah, dan tidak banyak bergerak, hanya menggerakkan tangan sedikit. Maka di sini tidak membatalkan sholat, ya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW, membukakan pintu untuk Aisyah. Nah,
Jadi sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Tapi kalau banyak, apalagi ditambah terus-menerus, banyaknya berapa? Nah, di sini tidak ada ketentuan sebetulnya. Jadi kalimat 3 itu sebetulnya tidak ada dasarnya. Ya. Tapi yang menjadi ketentuan adalah banyak. Jadi menurut kebiasaan orang itu banyak apa enggak? Menurut pandangan keumuman orang itu termasuk banyak apa tidak? Kalau itu dianggap banyak, maka apa? Kalau dianggap banyak, maka itu batal. Kalau itu dinilai sebagai sesuatu yang banyak dan terus menerus, ya, maka itu menjadi hal yang batal, membatalkan sholat. Adapun batasan 3, ya, sebagaimana terkenal, itu sebetulnya tidak ada apa? Tidak ada dasarnya, tidak ada dalil yang menunjukkan sampai 3 batal, tidak. Apalagi 3 tapi tidak terus menerus, atau ada hajah. Kalau ada hajah maka tidak apa-apa, ibu-ibu. Kalau memang ada hajah, sebagaimana Nabi SAW membukakan pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha, atau misalnya ada ular yang mendekat, itu kita diperintahkan untuk membunuh, ya. Kalau ada yang membahayakan, kita tidak dilarang membunuh ular. Atau kalajengking misalnya, kalau kita bisa membunuhnya di tempat itu karena dia mendekat, maka kita bunuh. Biasanya kalau membunuh butuh gerakan banyak apa tidak itu? Banyak. Tapi karena ada hajah, karena ada keperluan, ada kepentingan, maka di situ tidak membatalkan. Yang membatalkan itu banyak gerak tapi tidak ada kepentingannya, tidak ada keperluannya. Adapun kalau ada kepentingannya seperti menggendong, menurunkan, ya, maka itu tidak termasuk dari yang membatalkan sholat. Karena yang membatalkan sholat itu kalau tidak ada kepentingannya. Kalau ada kepentingannya, misalnya tiba-tiba HP-nya berbunyi, apalagi ada suara deringnya itu mungkin kayak musik atau apa, padahal kita lagi sholat dan itu ada di depan kita dan kita bisa mengambilnya dengan dekat, dengan jarak yang dekat, maka tidak apa, kita mengambilnya dan kemudian kita mematikannya misalnya. Ya. Karena ada hajah, karena ada keperluan. Jadi yang membatalkan itu kalau banyak dan terus menerus dan itu tidak ada keperluannya, tidak ada hajah untuk melakukannya. Ya, mungkin itu ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya, bagaimana menjawab salam ketika sholat? Oh iya. Dahulu Nabi SAW pernah ketika sholat ada yang salam dan beliau menjawabnya dengan isyarat. Ya, beliau menjawabnya dengan isyarat, nah, dengan tangannya atau dengan apanya misalnya. Ini dengan isyarat bahwa dia sedang sholat, maka tidak mengapa. Misalnya tangannya ya diarahkan, diangkat, tangannya diangkat seperti orang apa ya,
Ini punggungnya di atas, kemudian apa? Perut, telapak tangannya di bawah, mengisyaratkan dengan isyarat. Ini tidak membatalkan sholat karena dia tidak menjawab dengan ucapan, dan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menjawab salam tapi dengan isyarat, bisa dengan tangannya, mungkin bisa juga dengan kepalanya, yang mengisyaratkan bahwa dia sedang sholat. Itu yang datang dalam riwayat. Ya. Adapun dengan apa? Dengan mengatakan apa? Waalaikumsalam, ini namanya sudah bercakap-cakap. Namanya bercakap-cakap sudah. Sehingga tidak boleh, ya, karena sudah ada komunikasi, ya, ada komunikasi dengan apa? Ucapan. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang bersin, bagaimana? Orang yang bersin kemudian dia mengatakan apa? Alhamdulillah, nggak apa-apa. Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, nggak apa-apa ketika sholat, karena alhamdulillah itu juga bagian dari ucapan dalam sholat. Tapi tidak perlu sebelahnya mengatakan yarhamukallah, karena kalau sudah mengatakan yarhamukallah, ini sudah ada pembicaraan pakai bahasa Arab itu. Semoga Allah merahmatimu. Ini sudah ada ucapan. Ya. Jadi yang bersin boleh mengatakan alhamdulillah, tapi yang di sebelahnya yang sedang sholat tidak boleh mengatakan yarhamukallah. Ya. Oh, ini soal yang kedua ya. Oh, saya malah belum baca. Ketika sholat saya bersin, bagaimana mengucapkan hamdalah? Apakah selesaikan dulu bacaan sholatnya? Boleh mengucapkan alhamdulillah, boleh setelah bersin. Ya, ini malah tadi saya belum menjawab baca soalnya. Ini terjawab tadi sudah. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau tersingkap lama sholatnya batal. Bagaimana jika kita tidak menyadari bahwa ternyata kaki kita kelihatan, dan sejak sujud sampai salam baru tahu kalau ternyata kakinya kelihatan. Kalau bergerak dan membuat berpaling dari arah kiblat. Ya. Kalau tidak tahu, ya tadi, karena tidak tahu, ini termasuk yang udzur. Kalau tidak tahu, ini termasuk yang udzur. Nah, sehingga mudah-mudahan tidak mengapa ini, meskipun lama, tapi itu kan tidak tahu, dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwa tersingkap. Adapun bergerak dan membuat berpaling dari arah kiblat, ya, berarti ini cuma sebentar ya. Berpaling dari arah kiblat sebentar atau lama. Nah, ini bagaimana mungkin terjadinya? Kalau sebentar tadi kita katakan ya, dalam agama kita sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Sesuatu yang sedikit dalam hal apa saja itu dimaafkan, ya. Dan ini berpalingnya juga berpaling yang seperti apa? Apakah berpaling sampai ke utara atau berpaling sampai ke selatan? Ya.
atau berpaling sampai ke timur misalnya, ya. Kalau sengaja ya batal, kalau sengaja batal. Tapi kalau misalnya didorong oleh anaknya, ditarik oleh anaknya sehingga sampai muter gitu ya, badannya muter dari barat ke barat lagi, kesenggol ya, dari barat sampai ke barat lagi, maka ya kan namanya tidak sengaja, maka tidak mengapa. Kalau tidak sengaja tidak mengapa. Atau kalau cuma wajahnya juga tidak mengapa, karena yang dimaksud di sini adalah badannya. Jadi mungkin perlu perincian, bergerak dan membuat berpaling dari arah kiblat. Berpaling kalau masih ke arah barat ya, maka tidak mengapa. Berpaling kalau masih ke arah barat tidak mengapa, karena barat itu arah kiblat. Yang penting tidak sampai ke utara atau tidak sampai ke selatan, atau berpaling sampai ke timur tapi tidak sengaja, maka juga tidak mengapa. Karena apa? Karena tidak sengaja, bukan karena kesengajaan. Tapi kalau sengaja ke arahnya itu ke arah barat atau ke arahnya itu utara atau selatan, maka ini akan membatalkan sholat meskipun sebentar, tapi dia sengaja. Jadi ketika dia bergerak, Ibu yang rahmati Allah, tadi yang membuka pintu misalnya atau mengambil HP, dia tetap arahnya apa? Ke barat, arahnya jangan sampai ke utara. Makanya di sini gerakannya juga sedikit, kemudian badannya juga masih ke arah barat. Dia mengambil dengan tangannya di sisi kanannya, dia mengambil dengan tangannya dari ke belakang misalnya, dia ngambil tangannya aja ke belakang, badannya tidak usah ikut ke belakang ya. Karena menghadap kiblat itu dari mulai mau sholat atau dari awal sholat sampai selesai sholat, tidak boleh berpaling dari kiblat dari awal sampai selesai. Kalau itu dilakukan dengan sengaja dan berpalingnya sampai ke arah utara atau sampai ke arah selatan, apalagi ke arah timur, maka ini membatalkan sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, keluarga kita, mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, dan mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.